Halo teman-teman, saya Infanari. Di sini ingin menceritakan sedikit tentang novel yang telah saya bacakan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai menceritakan sedikit tentang novel yang saya bacakan. Yang judulnya tentang Dragon of My Soul. Di suatu ketika ada seseorang bertarung yang dengan bersama dua dewa yang sedang bertarung, dan satu dewa ini ingin menghancurkan. Saya akan menceritakan prolog dari novel yang saya telah bacakan. Hentikan, kumohon, dunia ini bisa hancur. Apakah dunia ini akan hancur? Itu adalah teriakan yang kudengar. Tapi yang kulihat saat itu adalah dua orang dewa sedang bertarung di ambang peperangan. Antara mereka adalah dewa kegelapan dan Demonius dan dewa perdamaian. Darius, tanah di tempat itu sangat gersang, semua pohon terbakar. Tidak ada siapapun selain mereka berdua. Tempat itu terlihat seperti neraka karena mereka sama kuatnya bertarung itu tidak ada habis-habisnya. Suatu saat, dewa kedamaian terluka parah. Tetapi bagaimanapun juga ia harus mengalahkan dewa kegelapan hingga Demonius. Tidak kusangka kau sangat lemah, bahkan tidak bisa mengalahkanku, kata si dewa perdamaian. Setelah itu, berjuta-juta tahun yang berlalu, kini kisah kedua orang itu telah menjadi cerita rakyat. Namun banyak orang yang mempercayainya. Suatu ketika di sebuah kerajaan yang sangat ramai, kedamaian bermula seorang yang ceria sekali. Kemudian ada seorang raja berambut merah yang berlari melewati banyak orang dengan sangat senang. Dia berlari sendiri, beberapa rakyat yang menyapanya. Lalu Max berkata, Yang mulia, Raja Anthony, bagaimana kabar Anda? Terus Anthony menjawab, Baik Max, oh ya, jangan panggil aku yang mulia, panggil saja Raja Anthony. Max, oh oke lah, baiklah. Setelah itu Anthony berlari menuju istana. Tidak lama lagi rakyat lain menyapanya. Lalu Raja Anthony bertemu dengan Jolie. Yang mulia, selamat ya atas kelahiran anak kedua. Lalu Anthony menjawabnya, terima kasih Jolie. Lalu Jolie menjawab, Hei, aku dengar bayinya laki-laki loh, Anthony. Masa sih? Ya udah, aku kesana dulu melihatnya. Di depan gerbang, Anthony melihat dua orang pengawal yang berdiri. Raja Anthony menghampiri mereka. Mereka langsung memberi hormat kepada Raja Anthony. Anthony, apakah kalian tahu di mana Venet? Jika kalian belum tahu, Venet ini adalah istri dari Anthony. Lalu penjaga menjawab, Penjaga, yang mulia Ratu Venet berada di kamar bersama putra Anda yang baru lahir. Lalu Anthony menjawab, terima kasih ya. Setelah itu Anthony segera berlari menuju kamar di mana ia melihat Venet istrinya berdiri keluar jendela sambil menggendong seorang bayi laki-laki berambut merah. Cahaya matahari yang mengenai Venet dari jendela dan hembusan angin yang menerpanya membuat keadaan semakin menyenangkan. Anthony menghampiri Venet. Kenapa lama sekali, Anthony? Ya, tadi ada urusan, Cik. Jadi namanya siapa? Lalu Venet menjawab, aku masih belum memikirkannya, Anthony. Anthony menjawab, kirain udah dapat namanya, Venet. Kamu sih nggak nolong. Anthony menjawabnya, lah kok nyalain aku sih? Gini aja, kita pikirkan namanya sekarang aja. Apa ya? Bagaimana kalau Shira? Itu adalah awal dari namaku disebut, Venet Shira. Nama yang bagus. Shira Minako, aku menyukainya. Tiba-tiba datang anak laki-laki Raja Anthony yang pertama. Dia masih kecil. Dia datang sambil kejar anjing. Jadi
datangnya belak-belakan deh. Anak itu lari ke arah Anthony dan segera naik ke pundak Anthony. Anthony, Basara kamu kenapa? Basara menjawab, ayah, anjing mengejarku. Lalu, anjing iblis yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi ukuran manusia. Anthony jawab, Basalah Rex, tidak ada pengejar kalau tidak ada yang mengganggunya kamu. Gitu ya. Lalu Basara menjawabnya, tidak kok, Anthony. Basara menjawab, sepertinya. Anthony, hahaha. Basara, mulai sekarang dia ini adalah adikmu. Namanya adalah Shira Minako. Basara menjawab, dia adikku, masa sih? Hahaha. Akhirnya aku punya adik. Tapi di tengah kedamaian itu ada yang tidak menyukainya. Siapakah dia?